Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Gusit Mahmudin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi atau lebih tepatnya memanajemen bandwidth. Jadi kita akan menggunakan simple queue dan juga queue tree. Oke, di sini saya sudah memiliki studi kasusnya. Untuk simple queue skenario-nya seperti ini. Nanti kita akan memberikan nama dengan limit mahasiswa, targetnya yaitu IP client, kemudian max limit uploadnya 1 MB, max limit downloadnya 2 MB. Oke, langsung saja masuk ke Winbox ya. Di Winbox pastikan kalian sudah mengkonfigurasi DHCP servernya, oke, supaya klien dapat menerima IP yang didistribusikan oleh server. Oke, kita cek. Di sini klien saya sudah mendapat IP-nya. Untuk melimit bandwidth, di sini kita akan menggunakan menu queue, kemudian masuk ke simple queue. Kita klik tanda plus, kita beri nama limit mahasiswa 1. Oke. Nah, target di sini teman-teman, kita bisa masukkan IP dari kliennya. Ini bisa range dari 0/24, juga bisa langsung. Nah, juga bisa langsung ke targetnya seperti ini. Kemudian untuk max limitnya ini, uploadnya kita buat 1, downloadnya kita buat 2 MB, 1 MB. Setelah itu kita klik apply, oke. Nah, di sini teman-teman, jika punya kalian belum muncul untuk upload dan downloadnya, kalian bisa klik tanda segitiga mengarah ke bawah ini, kemudian klik show column. Nah, kalian centang saja di bagian download dan juga uploadnya. Oke teman-teman, untuk mengetes apakah limitasinya sudah berhasil, kita akan mencobanya di browser kita. Oke, setelah itu kita klikkan saja speed test. Oke, dan masuk. Oke, di bagian bar di bawah nama ini teman-teman sudah berganti warna. Jika warnanya berubah jadi merah, jadi limitasinya berhasil teman-teman. Untuk lebih mengefikskan atau lebih ya, pokoknya itu kita tes saja melalui speed test di sini. Di sini untuk mengetes jumlah unduhan, limitnya tidak melebihi dari 2 MB. Oke, maka di sini bar yang ada di Winbox itu akan berubah jadi merah jika limitnya sudah mencapai batas limit. Untuk upload atau unggahannya tidak lebih dari 1 MB. Oke, maka limitasi menggunakan simple queue sudah berhasil teman-teman. Kemudian kita akan lanjut untuk mengkonfigurasi menggunakan queue tree. Kita baca studi kasusnya. Jadi di skenario yang kedua, yaitu konfigurasi queue tree dengan HTB atau hierarchical token bucket. Di sini kita diminta untuk paket marking atau menandai paket dengan langkah-langkah seperti yang ada di modul ini teman-teman. Jadi nanti di queue tree itu, sebelum ke queue tree kita masuk ke main terlebih dahulu. Setelah itu
untuk membuat markingnya. Setelah itu kita masuk ke Q3, di menu Q3 untuk melakukan hierarki atau tatanan limitasinya. Oke, langsung saja. Di bagian kita masuk ke IP firewall, masuk ke tab manager. Setelah itu kita klik tanda plus di sini, chainnya kita buat forward. Oke, untuk source addressnya ini kita sesuaikan dengan IP yang ada di client kita. /24. Oke. Kemudian masuk ke tab action, masuk ke mark connection. Oke, setelah itu untuk namanya kita sesuaikan saja. Di sini kita centang. Kemudian klik apply, oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk rules yang kedua. Chainnya kita samakan forward, kemudian masuk ke connection mark. Nah, oke. Kemudian masuk ke action, mark paket. Kemudian namanya kita kasih nama paket down. Oke, ini untuk paket downloadnya. Kemudian pas draftnya ini kita unchecklist, kita oke kan saja, play oke. Oke, lanjut ke kita tambahkan lagi untuk paket uploadnya. Nah, di sini ada yang berbeda teman-teman. Bagian chain ini kita buat post routing, kemudian di bagian source address masukkan IP-nya. Oke, 24. Port interface-nya ini bagian header 1 karena langsung yang tujuannya adalah port yang langsung menerima IP dari internet, itu header 1. Dan bagian tab action kita pilih mark paket, kemudian untuk namanya kita beri nama paket lab. Kita unchecklist juga, kita pastikan terlebih dahulu teman-teman. Oke, setelah itu kita klik apply, oke. Jika sudah di bagian manager, kita langsung masuk ke queue lagi, kita masuk ke bagian tree. Di sini kita klik plus, kemudian kita beri nama. Ini kita gunakan sebagai parent. Jadi kita buat beberapa queue. Kita beri nama total lab bandwidth DTH. Oke, setelah itu parentnya ini karena DHCP servernya berada di header 2, maka parentnya ini kita arahkan ke header 2 yang mengarah ke klien. Oke, kita beri max limitnya ini 10 MB teman-teman. Jika dirasa sudah, kita klik apply, kemudian klik OK. Kemudian kita membuat chill queue
yang nanti kita arahkan ke parent. Jadi untuk kecilnya ini nanti di bagian paket MAC ini kita arahkan ke parentnya teman-teman. Sebentar, di bagian down. Oke, nah ini di bagian total bandwidth, limit data length. Oke, setelah itu max add-nya ini kita buat di 2 MB, kemudian max limitnya kita buat 5 MB. Setelah itu kita klik apply. Oke. Oke teman-teman, kita membuat yang ini kan untuk bagian download, kita juga harus buat yang bagian upload. Oke, total upload lab seperti ini kita jadikan di header 1 karena uploadnya itu menggunakan header 1 yang langsung mengarah ke internet. Max limitnya ini ya, ini kita buat 10 MB. Setelah itu kita klik apply. Oke, kita tambahkan jilnya juga untuk bagian limit upload lab. Oke, kita arahkan ke upload, kemudian di bagian ini jangan lupa bagian lab, bagian up, kemudian limitnya kita samakan jadi 1, max limitnya kita jadikan 2 MB. Oke, setelah itu kita klik apply. Oke teman-teman, setelah seperti ini, nah di sini kan bitnya sudah mulai jalan. Kita cek lagi teman-teman untuk speed testnya. Oke, untuk bagian limit downloadnya ini tidak lebih dari 5 MB dan minimumnya tidak kurang dari 2 MB teman-teman. Oke, untuk bagian upload atau unggahan itu tidak lebih dari 2 MB dan tidak kurang dari 1 MB. Tanda bar merah tadi apa teman-teman? Sedang berjalan dan batas limitnya terpenuhi. Oke, mungkin cukup sekian konfigurasi atau limitasi bandwidth menggunakan SimpleQ dan juga Q3 pada kesempatan kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.